Gimana? Enak? Tampilkan yang ada sayanya dulu, Mbak. Aku dimarahi dari misi lima gini. Enggak, belum, karena baru perkenalan dulu. Enteng kan? Masih menteng? Lumayan. Biar tidak mementengkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tolong lambaikan tangan. Ayo lambaikan tangan. Senyumnya mana? Lambaikan tangan sambil tersenyum. Ya, biar imunnya bertambah. Ya, cukup. Senang sekali rasanya pada hari ini Bu Yayu bisa bertemu dengan kalian. Ini pertemuan pertama kita. Ya, pertemuan pertama kita di pembelajaran. Jadi senang sekali ini bisa bertatap muka. Nah, sebagaimana tadi Bu Anissa ya sudah berkenalan dengan kalian, maka nanti saya juga kepingin berkenalan dengan kalian semua. Tetapi sebelumnya, ya, sebelum nanti kita berkenalan dan banyak bercerita, ya, pokoknya pertemuan pertama ini kita akan cerita-cerita dulu. Maka marilah untuk sejenak kita berdoa, menundukkan kepala, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ya, alhamdulillah untuk hari ini berapa Mbak Anissa yang 100 berapa? 194. Ada 194. Alhamdulillah ada 194 siswa yang bisa mengikuti Zoom. Ya, terima kasih sekali. Ini juga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, masih diberi nafas untuk hidup, ya. Sehingga bisa mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Dan marilah juga kita doakan teman-teman kita yang pada hari ini belum bisa mengikuti pembelajaran. Kalau yang belum bisa mengikuti karena sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Kalau yang belum mengikuti karena masih bingung, ya, tidak tahu caranya, kemudian harus tanya pada siapa juga bingung begitu. Semoga segera diberi petunjuk ya, agar tidak bingung lagi. Kalau yang tidak mengikuti karena malas, nah ini ya, ini penyakit yang biasanya ada pada diri kita ini karena malas, maka semoga cepat diberi hidayah oleh Allah sehingga kembali bersemangat. Kalau tidak bisa mengikuti karena tidak punya kuota, ya, karena tidak punya kuota, karena HP-nya rusak dan sebagainya, kita doakan semoga segera mendapatkan rezeki dari Allah, ya, keberkahan rezeki sehingga bisa membeli kuota, bisa membeli HP, dan bisa bertemu dengan kita meskipun secara online. Ya, sejenak, mari kita tundukkan kepala, berdoa, mulai. Selesai? Iya, terima kasih sekali. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa pertemuan kali ini, sebagaimana Bapak Ibu guru yang lain, ya, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, maka supaya kalian nanti punya chemistry, ya, punya chemistry dengan saya, kita harus berkenalan dulu. Untuk nama, sudah ada yang tahu? Yang sedang bicara di sini namanya siapa? Kalau ada yang tahu, lambaikan tangan. Tahu? Siapa yang sudah tahu nama saya? Bu Eti ini sudah tahu ini Mbak Eti. Ya, yang sudah tahu nama saya siapa?
Ini Mana? Siapa ini? Noventi. ya Nova. Noventi sudah tahu? Sudah tahu nama saya? Apa ya? Ya. Sudah tahu, Mbak? Tadi lambaikan tangan. Tidak berani bicara, ini malah ngumpet ini. Siapa lagi yang sudah tahu? Siapa yang sudah tahu nama saya siapa ini? Malah kita. Ya, mungkin memang sudah ada yang tahu, tetapi malu, takut, salah. Ya, nanti semua nyebutkannya salah, Bu. Nanti jangan-jangan nilainya jadi dikurangi. Ya. Nama saya untuk lengkapnya itu Ibu Kristiana Wijirahayu. Biasanya anak-anak di sini memanggil saya Bu Yayu. Teman-teman saya juga sama memanggilnya Bu Yayu. Nah, tapi terserah kalian. Yang penting jangan panggil saya dengan Bu PPKN, karena nama saya bukan PPKN. Ya. Jadi Bu Yayu boleh, Bu Wiji boleh, Bu Kris boleh, terserah. Seenaknya. Ya, senyamannya kalian. Tapi jangan Bu PPKN. Nah, kemudian Bu Yayu mengajar PPKN untuk kelas 7A, B, C, dan D. Nah, untuk kelas E, F, G, H itu adalah Bu Titik Purwanti. Kebetulan hari ini beliau sedang tidak bisa hadir ya karena ada sesuatu hal. Karena kebetulan bapak atau suami gitu. Sakit suami ya. Karena suaminya sedang sakit. Nah, marilah kita doakan semoga suami beliau segera diberi kesembuhan. Ya, amin. Sehingga bisa minggu depan bisa ketemu dengan kita semua. Ini, jadi untuk EFDH dengan Bu Titi. Nah, mumpung Bu Yayu belum lupa, untuk kelas 7A, B, C, D, kebetulan belum punya grup mapel PPKN. Yang 7A mana? Halo 7A. Ya, 7A. Nah, 7A tolong ya segera dibuat grup mapel PPKN kelas 7A ya. Kemudian masukkan nomor Bu Yayu ke situ. Kamu bisa menanyakan ke wali kelasnya. Ya, masukkan nomornya Bu Yayu ke situ, jadikan admin. Sanggup ya 7A? Hari ini nanti tak tunggu, langsung setelah pembelajaran ini ditunggu sama Bu Yayu ya grupnya. Kemudian 7B, mana 7B? Halo 7B. 7C. 7C mana 7C? 7D. Oke, ada semua di sini 7A, B, C, D. Sama ya. B, C, D juga sama. Silakan buat grup mapel PPKN kelas 7A atau kelas 7B atau kelas 7C atau kelas 7D. Grup WA saja. Ya. Kemudian masukkan nomornya Bu Yayu, lalu jadikan admin di situ. Ya, bisa ya? Kalau untuk kelasnya Bu Titi, kebetulan kelihatannya sudah untuk EFGH sudah dengan Bu Titi. Tapi untuk ABCD nanti dengan Bu Yayu. Itu yang pertama. Berikutnya, kita akan melakukan kesepakatan atau perjanjian atau kontrak mapel PPKN. Nah, jadi kita akan ada kesepakatan ini hari ini. Nah, kesepakatan ini nanti berfungsi untuk kalian bisa dijadikan pedoman. Jadi, oh kalau saya kok nilainya begini, oh karena saya melakukan ini. Nah, jadi di tengah-tengah nanti tidak ada yang bertanya, tidak ada yang istilahnya protes dan sebagainya. Nah, kalau ada yang kurang kalian setujui, bisa disampaikan sekarang. Ya, kita akan mengadakan kontrak, mengadakan perjanjian mapel PPKN. Nah, ini sama semua, meskipun yang bicara di sini Bu Yayu bukan Bu Titik, tapi sama, perlakuannya sama. Ya, jadi A sampai H sama saja. Bagaimana kesepakatannya, kontraknya? Ya, nanti kita bicarakan bersama sekarang. Yang pertama untuk KKM-nya dulu. Kriteria ketuntasan minimal. KKM.
Nah, untuk KKM-nya, kalau mungkin kemarin sudah disampaikan saat MPLS ya, kalau KKM sekolah kita itu 70, tetapi khusus untuk mapel PPKN, Bu Yayu tetapkan KKM-nya masih sama dengan tahun lalu, yaitu 73. Diingat-ingat, 73, ini angka keberuntungan. Artinya apa? Artinya kalau kalian mengerjakan penilaian harian atau ulangan harian, kok nilainya belum 73, artinya kalian belum tuntas. Masih harus remedi. Ya, remedinya nanti kita atur nanti saat kita sudah ulangan harian, apakah remedinya itu nanti dengan kalian mengerjakan lagi atau dengan yang lainnya. Tapi yang pasti itu belum tuntas. Begitu juga PTS, begitu juga PAS. Ya. Jadi penilaian harian sama 73, PTS penilaian tengah semester juga sama dari angka 73, kemudian penilaian akhir semester juga sama. Jadi nanti ada 3 ya, ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Nah, kemudian bobotnya di rapot, ya, bobotnya di rapot itu 3:1:1. Jadi penilaian harian itu bobotnya paling banyak yaitu 3. Penilaian tengah semester bobotnya 1, penilaian akhir semester bobotnya 1. Tapi bukan berarti nanti kalau, oh berarti karena bobotnya cuma 1, nanti kalau saya mengerjakan PTS atau PAS terserah saya ya Bu, tidak harus nilainya bagus. Bukan seperti itu. Tetap harus berusaha nilainya maksimal. Tapi di sini yang bobotnya paling tinggi kalian lihat mana? Oh penilaian harian. Penilaian harian itu apa? Dari mana mendapatkannya? Penilaian harian ya itu berarti penilaian aktivitas kalian sehari-hari. Biasanya Bu Yayu mengambilnya dari nilai ulangan harian dan nilai tugas. Nah ini, nilai ulangan harian dan nilai tugas. Jadi mumpung awal ini kita baru ketemu, ya, biar nanti kalian jelas. Supaya tidak menyepelekan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Bu Yayu rasa semuanya sama. Ya, ini. Jadi tugas, kalau penilaian harian itu tugas dan ulangan harian. Dibanding dengan ulangan harian, tentunya tugas lebih banyak. Dan kalian punya kesempatan untuk mendapatkan nilai secara maksimal. Kalian kan diberi tugas, dikerjakan di rumah, diberi waktu mengerjakan, boleh melihat dari berbagai sumber. Tidak tahu, buka buku paket, di buku paket tidak ada, tanya ke Mbah Google. Boleh. Ya, diskusi dengan teman, Bu, boleh. Settingan dengan teman. Tapi jangan nyontoh tok lo ya. Istilahnya berdiskusi. Kamu kalau yang nomor 1 ini jawabannya apa? Kalau menurut saya ini, menurut saya boleh, nggak masalah. Ya, capai nilai semaksimal mungkin. Ya, kalau perlu untuk nilai tugas, setiap kali ada tugas nilainya 100, tidak pakai min. Ya. Jadi 100 pokoknya. Nah, ini akan membantu kalian ketika nanti ulangan harian kalian nilainya agak jelek. Tapi kan tugasnya nilainya bagus-bagus, sehingga nanti bisa diperoleh nilai yang bagus. Ini. Nah, untuk tugas ini ada aturan, aturannya seperti ini, ya sama juga dengan yang kelas 8. Saya hanya akan memberikan nilai maksimal kepada mereka yang mengumpulkan tugas di hari yang sama saya memberikan tugas. Khususnya untuk tugas terstruktur. Ya, nanti akan ada keterangannya, misalnya ini tugas terstrukturnya. Kalau tugas mandiri, biasanya Bu Yayu tidak setiap kali pelajaran ada tugas mandiri. Biasanya 1 kali tugas mandiri itu nanti saya beri waktu kadang sampai 1 bulan, kadang 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan begitu. Tapi untuk tugas terstruktur tidak. Tugas terstruktur
itu berarti begitu saya memberikan tugas, kalian harus langsung mengerjakan. Karena kan jam pertama harusnya tadi PPKN ya, kemudian agama, kemudian tugas terstruktur agama, berikutnya tugas terstruktur PPKN. Kalian kan sudah punya jadwalnya. Ya silahkan dikerjakan di waktu-waktu yang sudah dijadwalkan itu. Sehingga hari itu juga tugas terstruktur kalian bisa langsung dikumpulkan. Kok kalian mengerjakannya benar, maka nilainya sempurna, 100. Tapi jika sudah melebihi batas waktunya atau sesuai jadwal, maka nanti akan ada pengurangan nilai. Hari kedua kalian mengumpulkan, ya saya memberi tugas hari ini, tidak langsung dikerjakan tapi dikumpulkannya besok. Meskipun kalian mengerjakan sendiri, tidak nyontoh siapa-siapa, betul semua, saya tidak mau memberikan nilai 100. Sudah saya kurangi 5 menjadi 95. Hari berikutnya baru mengerjakan atau baru mengirimkan, saya kurangi lagi. Berikutnya saya kurangi lagi. Pokoknya nanti setiap kali tambah hari ada pengurangan nilai. Ini sudah saya sampaikan di awal, jadi tidak ada yang boleh protes. Ya, semakin kalian terlambat, nilai kalian semakin turun. Kok sampai ditagih sama Bu Yayu? Ya, sampai diopiak-opiak, sampai ditagih, maka hanya mendapatkan batas tuntas bagi yang mengumpulkan. Jadi hanya 73. Eman-eman kan? Nah, karena itu tolong setiap kali kalian mendapatkan tugas terstruktur, langsung dikerjakan. Setelah selesai hari itu juga langsung dikirimkan. Hari itu juga berarti sampai dengan jam 12 malam. Saya masih mentolerir. Karena apa? Karena kadang HP-nya ada yang buat gantian dan sebagainya. Jadi pokoknya sampai jam 12 malam. Nah, kan di situ kalau lewat Google Form dan sebagainya kan ada, atau lewat WhatsApp pun kan ada, kalian mengumpulkan di situ jam berapa. Nah, kalau mengumpulkannya kok jam 12 malam mengumpulkan ya, atau sebelumnya, maka nilainya sempurna. Tapi kalau sesudah itu ya tidak, berarti sudah dihitung hari berikutnya. Paham? Anggukkan kepala kalau paham. Iya, bisa dimengerti ya? Bisa diterima? Oke. Sama juga dengan ulangan. Ulangan biasanya Bu Yayu memakai Google Form. Ya, nanti diberi link, kemudian kalian klik linknya, lalu dikerjakan. Setelah itu bawah kirim, gitu. Itu soalnya soal pilihan ganda, jadi tidak sulit karena sudah ada jawabannya, kalian tinggal milih. Nah, kemudian sama juga karena dikerjakan di rumah, kalian bisa melihat, tanya Mbah Google boleh. Buka buku pun ya kan nggak tahu ya, kalian mengerjakannya bagaimana kan nggak tahu. Yang penting Bu Yayu kan hasilnya. Ya, ini juga sama. Kalau kalian mengerjakan di hari yang sama, ya, kalau seperti tadi tugas, mengerjakan di hari yang sama, maka saya bisa memberikan nilai sempurna. Tapi kalau sudah bergeser, sudah berikutnya sudah saya kurangi. Saya tidak mau memberikan nilai yang sempurna. Karena apa? Itu untuk membedakan antara anak yang sungguh-sungguh dengan yang tidak. Jadi yang sungguh-sungguh tidak merasa dirugikan. Ya, kadang-kadang 5 hari baru mengumpulkan yang penilaian harian. Ya benar saja, itu bisa betul semua. Wong teman-temannya sudah pada mengumpulkan, dia baru mengumpulkan kan gitu ya. Kan kalau yang sudah mengumpulkan di hari awal kan merasa dirugikan. Supaya tidak merasa dirugikan, maka yang mengumpulkan hari itu juga itu bisa mendapatkan nilai sempurna. Tapi kalau yang sudah ke sana-sana, sudah ada pengurangan nilai. Nih, ini untuk nilai pengetahuan. Ya. Kemudian untuk nilai keterampilan. Nanti Bu Yayu juga akan mengambil nilai keterampilan. Ya, entah itu nanti mungkin dengan kalian harus menyetorkan apalah begitu ya, hasil karya, atau mungkin nanti hafalan yang harus direkam melalui audio atau melalui video, paling tidak dalam 1 semester itu nanti ada 2 kali tugas untuk nilai keterampilan.
Nah, sama juga untuk penilaian harian, ulangan harian, itu nanti saya rencanakan minimal ada 2 kali ulangan harian untuk 1 semester. Ya, jadi sama kalau ada tugas apapun itu harus segera dikirimkan, segera dilaksanakan. Pokoknya beda hari, nilainya beda lagi. Kemudian untuk materi, kalian kan sudah menerima buku paket ya, buku paket PPKN kelas 7 sudah punya semua. Coba ditunjukkan bukunya. Iya, ditunjukkan. Oke, sudah menerima semua. Nah, itu sebagai salah satu sumber kalian, sumber utama untuk belajar itu. Ya, buku teks atau buku paket PPKN. Jadi jangan sampai hilang, mulai dibuka-buka, mulai dibaca-baca. Nah, sumber yang lainnya ya banyak sekali. Kalian punya buku apapun yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan itu bisa sebagai sumber belajar atau melalui internet. Biasanya paling mudah itu ya, melalui internet. Nah, setiap kali selesai pembelajaran nanti Bu Yayu akan share materi yang hari itu kita pelajari. Ya, akan saya share. Biasanya saya buat PowerPoint. Jadi nanti PowerPoint-nya saya share di grup mapel kelas. Kalian bisa membuka kembali, bisa mempelajari lagi. Ya, karena pasti saya share. Kalau kebetulan Bayu lupa ditagih, Bu tadi materinya mana? Nah, nanti saya kirim. Nah, kemarin ada beberapa anak yang kreatif, ya kreatif sekali. Jadi setelah saya share, setelah materinya saya share, itu ternyata ada yang di-print, ya, sehingga mereka punya kumpulan beberapa lembar kumpulan dari PowerPoint-nya Bu Yayu. Nah, biasanya yang saya tulis di PowerPoint itu adalah materi esensial atau materi pokok, ya, seperti ringkasan itu. Dan juga beberapa materi tambahan yang tidak kalian temukan di buku teks, yang tidak kalian temukan di buku paket. Itu biasanya di situ saya tulis. Ya, di situ saya tuliskan biar kalian bisa belajar. Nah, untuk soal ulangan hariannya ya saya ambilkan dari situ. Nah, jadi mudah sekali. Sangat mudah bagi kalian untuk bisa memperoleh nilai yang bagus atau nilai yang maksimal. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang kepengen ditanyakan atau disampaikan? Kalau ada yang kepengen bertanya, lambaikan tangan atau saya Bu, begitu ya. Mic-nya ya, mic-nya dinyalakan begitu, kemudian saya Bu gitu. Suara dulu karena atau lambaikan tangan juga boleh. Ada yang mau disampaikan? Dinyalakan dulu juga, tapi kelihatannya nggak ada yang. Ini lewat chat. Iya. Mau dinyalakan nggak? Jangan dulu kalau ada yang. Ada yang mau memberikan tanggapan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti Bu Yayu anggap semuanya setuju. Ya, semuanya sudah paham, semuanya mudeng. Ya, semuanya sudah tahu aturannya seperti apa. Nah, untuk sikapnya sama ya, sikapnya juga yang pertama saya lihat di sini dari tampilan kalian karena di sini kan kelihatan namanya siapa saja. Kemudian bagaimana disambi tidur, sambil duduk, dengan baju yang meskipun meskipun masih beda-beda ya karena baju seragamnya kan belum dibagi ya, belum dibagi bahannya, masih pakai baju SD. Kalau yang mungkin pramukanya ini harusnya kan pramuka ya, pramukanya SD sudah tidak muat, ada yang pakai baju merah putih itu tidak masalah lah ya, karena memang belum jadi bajunya. Nggak apa-apa, yang penting masih memakai pakaian seragam sekolah. Itu. Nah, kemudian saya nilai juga rasa tanggung jawabnya, ini hubungannya dengan tugas. Kemudian kedisiplinannya, ya. Kalau selalu ikut Zoom dan sebagainya, berarti ini disiplin. Ya, 1-2 kali tidak ikut Zoom, tapi tugasnya mengumpulkan, berarti masih kategori
disiplin. Tapi kalau tidak pernah ikut Zoom, tidak pernah mengumpulkan tugas, wah lah ini. Ini berarti nilai tanggung jawabnya jelek, nilai disiplinnya juga kurang bagus. Itu untuk penilaian sikap. Ya. Jadi saya ulang tadi KKM ya, KKM-nya diingat-ingat berapa KKM-nya? Berapa KKM-nya? 73. Ingat-ingat 73 ya, katanya begini 73. Ya. KKM-nya 73. Kemudian penilaiannya itu ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Bobotnya 3, 1, 1. Kemudian penilaian harian itu dari mana? Dari tugas dan ulangan harian. Ya, tugas dan ulangan harian. Kemudian macam-macam penilaiannya atau jenisnya itu ada penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Cara penilaiannya, tadi sudah Bu Yayu katakan, hari itu juga kalian mengumpulkan, entah itu tugas, entah itu ulangan harian, maka kalian bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Beda hari, nilainya sudah beda lagi. Ya, terlambat 1 hari ada pengurangan nilai, 2 hari, 3 hari terus, pokoknya terus ada pengurangan nilai. Jadi nilai sempurnanya itu bila kalian langsung mengerjakan, langsung mengumpulkan. Mengapa? Itu juga dalam rangka biar tidak terlalu memberatkan kalian. Jadi kalau ada yang protes, ada yang bilang ke orang tua begitu ya, wah tugasnya banyak sekali Bu, pokoknya luar biasa, semua guru memberikan tugas sampai keteteran dan sebagainya. Itu menurut Bu Yayu karena kalian yang tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Jadi ada tugas, ya, ada tugas tidak langsung dikerjakan, ditumpuk dulu, ya. Padahal besok sudah ada tugas lagi, sudah numpuk. 1 hari 2 mapel, ada 2 ditumpuk. Besok sudah ada 4, belum dikerjakan lagi, besoknya lagi. Itu yang memberatkan. Ya. Itu yang membuat kalian menjadi malas untuk mengerjakan tugas karena sudah kadung terlalu banyak. Tapi coba kalau setiap ada tugas dikerjakan, dikirim. Besok ada tugas lagi, dikerjakan lagi, dikirim. Maka enak. 1 hari kalian hanya punya 2 tugas kan? 2 terstruktur, 2 mandiri. Ya saja kadang-kadang Bapak Ibu Guru ya tidak memberikan dua-duanya lah. Ada 2 mapel dok. Dikerjakan, dikirim. Besok ada 2 mapel lagi, sama juga dikerjakan, dikirim. Tidak tahu bagaimana cari di Google. Ya. Di Google bingung dengan bahasanya yang masih harus diolah. Japri ke Bapak Ibu gurunya, Bu, saya kok bingung, ini caranya bagaimana? Pasti dijawab. Ini. Ya. Jadi supaya nanti kalian paham, tidak terlalu berat, ya, sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar. Tidak ketika nanti pembelajaran sudah berlangsung selama misalnya 2 bulan kalian dapat tagihan karena belum pernah mengumpulkan tugas. Wah repot sekali kalau seperti itu. Ya. Ini kan kalian semangatnya masih luar biasa karena baru beralih dari SD ke SMP. Mungkin ada juga yang malah masih kaget karena biasanya kalau di SD tidak pernah ada pembelajaran lewat Zoom, tiba-tiba di SMP pakainya Zoom, bisa jadi begitu. Ya, tapi ya kalian harus menyesuaikan diri. Kalau yang belum bisa, cari tahu ke temannya, ya, cari tahu ke tetangganya, atau cari tahu ke wali kelasnya. Bagaimana sih Bu caranya ikut Zoom? Oh diinstal dulu, masukkan ini, masukkan ini. Ya, kalau yang belum bisa atau belum tahu. Jadi jangan malu untuk bertanya. Iya. I'm sorry. 02 3 05 1. Ini 02 semua. Oh, 02 ini 3? 3. Ya, terus 05. Oke, terima kasih. Ya? Oke, terima kasih. Terus kurangnya begini. Ya, tadi ada iklan sebentar ya. Mbak. Itu yang bisa Bu Yayu sampaikan.
Kalau ada yang mau berpendapat atau mau bertanya, silahkan. Tidak ada? Semuanya sudah paham? Oh ya, tidak ada. Semuanya sudah paham. Bisa menerima ya? Bisa menerima? Bisa melaksanakan? Ya, harus bisa melaksanakan. Nah, itu saja mungkin yang bisa ya yuk sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ya, tolong betul-betul dipahami, betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan. Sekali lagi, tolong grup mapel kelasnya segera dibuat. 7A, 7B, 7C, dan 7D. Masukkan nomornya Bu Yayu. Tanya ke teman atau dicatat nomornya juga boleh. Mau dicatat nomornya? Pakai yang tab. Ya, sementara pakai nomor ini. Silakan dicatat untuk 7A, B, C, dan D. 082 135 125 087. Saya ulang. 082 135 125 087. Ya, nomor itu dulu yang dimasukkan ke grup kalian, grup kelas, ya, grup mapel kelas. Saya tunggu hari ini juga, ya. Kemudian jadikan Bu Yayu sebagai salah satu adminnya di situ. Itu saja ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya, Bu Yayu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Lambaikan tangan, senyum. Ya, terima kasih. Monggo, sudah Mbak Anissa. Oke. Ya, tadi sudah dengan Bu Yayu. Silahkan untuk kalian bisa meninggalkan Zoom sekarang ya.